Shalom, perkenalkan nama saya Nugrida Mayor, NIM 101-2021-0026, kelas C, semester 2, Prodi Pak, mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kognitif. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Teori ini erat dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contohnya, kognitif bisa ditujukan ketika seseorang sedang belajar, membangun sebuah ide, dan memecahkan masalah. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Williams dan Susanto, yaitu cara individu dalam bertindak dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, menurut Neisser, perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Yang ketiga, menurut Gagne, proses internal yang terjadi di pusat susunan saraf ketika manusia sedang berpikir. Yang keempat, menurut Drever, istilah umum yang melingkupi metode pemahaman, yakni persepsi, penilaian, penalaran, imajinasi, dan penangkapan makna. Yang kelima, menurut Piaget, bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian. Fungsi teori kognitif. Yang pertama, perhatian, yaitu perhatian merupakan penyeleksi rangsangan yang nantinya menjadi fokus perhatian dan bisa diabaikan secara bersamaan. Rangsangan yang dimaksud bisa berupa bau, suara, maupun gambar. Yang kedua, memori atau daya ingat. Memori atau daya ingat berkaitan dengan tingkat kefokusan seseorang. Semakin fokus, semakin baik memori atau daya ingat. Yang ketiga, fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif merupakan fungsi yang mengarahkan manusia untuk menjadi perencana dan melaksanakan sesuatu yang telah ia rencanakan. Yang keempat, kemampuan berbahasa. Kemampuan bahasa berkaitan dengan bagaimana seseorang mampu menyusun kata-kata saat berkomunikasi dengan orang lain. Yang kelima, merasakan dan mengenali. Kehidupan fungsi kognitif membuat seseorang bisa merasakan dan mengenali segala sesuatu di sekitar. Teori belajar kognitif. Prinsip teori belajar kognitif dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses belajar lebih penting. Yang kedua, persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seorang individu. Yang ketiga, materi belajar dipisahkan dari komponen kecil lalu dipelajari secara terpisah. Yang keempat, caption peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Yang kelima, pada kegiatan belajar dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa melalui tingkah lakulah seseorang individu akan mengalami proses mental yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan menilai, membandingkan, atau menanggapi stimulus sebelum terjadinya reaksi. Pendekatan ini memberikan penekanan terhadap isi pikiran manusia agar manusia tersebut mendapat pengalaman, pemahaman, standar moral. Perkembangan kognitif. Ada beberapa hal umum yang bisa dijadikan acuan perkembangan kognitif pada anak. Teori Piaget mengelompokkan perkembangan kognitif anak ke dalam 4 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap sensori motor, yaitu 18-24 bulan. Pada tahap ini, bayi mulai mengembangkan akalnya untuk memahami dunia luar. Yang kedua, tahap praoperasional, 2-7 tahun. Tahap ini, anak belum bisa mengoptimalkan kemampuan kognitif tersebut, yang artinya anak belum bisa melogika sesuatu. Yang ketiga, tahap operasional konkret, yaitu 7-11 tahun. Tahap ini anak mulai bisa berpikir secara rasional dan terorganisir, yang artinya anak sudah mulai berpikir secara logis saat mengalami atau melihat sesuatu di sekitarnya. Yang keempat, tahap operasional formal, yaitu 12 tahun ke atas. Pada tahap akhir ini menandakan seorang anak sudah bisa berpikir secara lebih luas, menalar, dan menganalisis sesuatu mengenai reputasi ide di pikirannya dan tidak tergantung dengan
manipulasi. Level kognitif. Ada pula level kognitif membahas masalah mengenai kognitif, tentu tak bisa dilepaskan dari bagaimana peserta didik dalam menghadapi soal-soal ujian yang dibebankan padanya. Karena itu, sebelum membuat soal, seorang guru harus mempertimbangkan level kognitifnya. Level kognitif ini dibagi menjadi 3 level, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, level 1. Pada level ini menunjukkan tingkat kemampuan yang paling rendah karena hanya menuntut pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Jika mengacu pada taksonomi Bloom, soal level 1 ini mencakup soal C1 atau mengingat. Level 2, pada level 2 tingkat kemampuannya tentu lebih tinggi dari level 1 karena menuntut peserta didik untuk mampu menerapkan. Soal level 2 mencakup soal C3 atau mengaplikasikan. Pada level 3, tingkat kemampuan soal pada level 3 ini paling tinggi di antara 2 level sebelumnya karena menuntut peserta didik untuk bisa menganalisis taksonomi Bloom. Soal level 3 ini mencakup soal C4, yaitu menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Karena dan aspek kognitif. Karena kognitif mengacu pada kecerdasan seseorang, misalnya tahu dan keterampilan berpikir. Seperti mengukur kecerdasan seseorang anak di lingkungan sekolah biasanya diadakan ujian. Menurut Benjamin Bloom, soal-soal di ranah kognitif memiliki 6 aspek sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan atau C1. Yang kedua, pemahaman atau C2. Yang ketiga, aplikasi atau C3. Yang keempat, analisis atau C4. Yang kelima, evaluasi atau C5. Dan yang terakhir, mencipta atau C6.